Anam ingin mempresentasikan tentang sejarah atletik di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widi Dwi Farisa. Perkenalkan, nama saya Raisya Marwari Nasmin. Perkenalkan, nama saya Narita Kintamani. Perkenalkan, nama saya Khalil Fadila. Ya, Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah manusia purba hidup secara berkelompok agar membutuhkan satu sama lain. Dengan manusia purba hidup secara berkelompok karena untuk bertahan hidup. Pada masa ini manusia purba belum hidup menetap karena tidak punya kemampuan untuk mengolah lahan dan makanan. Dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan bangsa. Adanya rasa ingin untuk menginteraksi dan berkomunikasi dengan manusia. Yang kedua ada masa purba. Dalam masyarakat purba, usaha-usaha dan kegiatan pendidikan pada umumnya berupa pendidikan jasmani karena berlangsung hidupnya tergantung pada kemampuan tubuhnya untuk sanggup bertahan terhadap kehidupan di alam bebas yang keras, berkelahi melawan musuh-musuh, serta membuat maupun menggunakan alat-alat dan senjata seperti lembing, panah, kapak, dan alat bandil. Demikian pula langsung hidup kelompok banyak tergantung pada unsur kekuatan jasmani para anggotanya seperti kecekatan, kecepatan, dan kekuatan mengatasi keadaan gawat. Yang ketiga ada manfaat. Mengetahui asal-usul manusia. Oleh karena itu penting mempelajari kehidupan zaman praksara agar memahami bagaimana asal-usul manusia yang menghuni wilayah Indonesia. Dengan kehidupan zaman praksara, manusia juga diharapkan mengetahui situs purba. Tentang situs-situs manusia purba di Indonesia penting karena dapat memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan peradaban manusia di wilayah tersebut. yang keempat ada pembahasan. Pembahasan adalah masa sebelum penjajahan, masa kebudayaan Hindu. Masa purba diakhiri pada kira-kira abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang ditulis di atas batu, kemudian diganti dengan masa kebudayaan Hindu yang terjadi disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari India melalui perdagangan dan pelayaran. Di dalam ajaran Hindu terdapat berbagai macam aliran, di mana setiap aliran mempunyai anggapan bahwa manusia itu mempunyai dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap bahwa jasmani merupakan suatu pengikat. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun itu ternyata banyak menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang sedang berperang melawan sekutu dan Indonesia merupakan sumber bahan makanan dan bahan mentah serta tenaga kerja yang murah untuk mendukung peperangan itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mengharapkan suatu mutu pendidikan yang baik kepada bangsa Indonesia. Begitupun terhadap latihan jasmani. Kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan pemerintah Jepang pada waktu itu dimanfaatkan untuk: 1. Memperkuat fisik dan mental para pemuda. 2. Sebagai tontonan yang rekreatif. 3. Menyalurkan kegiatan. Masa penjajahan. Masa penjajahan Belanda. Keadaan keolahragaan di Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu tentunya sesuai dengan keadaan keolahragaan di Belanda sendiri. Pada waktu itu di Belanda masuk dan berkembang sistem Jerman yang semula hanya digunakan di kalangan militer. Kemudian pengaruhnya masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Karena militer Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya sistem Jerman tersebut ikut pula dikembangkan di Indonesia. Sistem Jerman yang dikembangkan oleh John Spitz dan Maul ini hanya bertujuan untuk menguatkan otot-otot. Pada saat itu yang menjadi guru-guru olahraga di sekolah-sekolah Eropa, sekolah untuk anak-anak orang Belanda dan kaum bangsawan adalah bintara-bintara militer Belanda yang berpendidikan khusus setelah mereka mendapatkan pendidikan militer. Sebaiknya yang menjadi guru-guru olahraga di sekolah